Salam jemaat Gereja Babunsa Cimahi yang dikasih Tuhan. Suatu sukacita kita boleh diberi kesempatan belajar firman Tuhan kembali hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pasti sebagai orang tua, saudara, teman, tatkala kita mendengar saudara kita, anak-anak kita lulus SMA, terlebih kuliah, kita ada perasaan senang, juga ikut bersyukur. Terlebih mereka mendapatkan predikat nilai yang sangat baik. Umumnya setiap orang tua tatkala anaknya lulus bersyukur. Tapi selain perasaan bersyukur ada perasaan was-was. Mau kuliah di mana ya? Biaya nanti seberapa ya? Setelah lulus kuliah kerja di mana ya? Setelah bekerja siapa ya teman hidup anak saya? Saudara, perasaan syukur dan perasaan khawatir itu tidak bisa kita bohongi dan pasti akan kita hadapi. Itulah yang dialami Musa tatkala bangsa Israel akan menduduki tanah Kanaan. Karena itu firman Tuhan hari ini saya beri judul bahaya kemapanan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kami siap belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh berbicara pada kami saat ini, sehingga firman-Mu siap memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bahaya kemapanan diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 6. Begini firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, inilah perasaan Musa. Musa sudah memimpin umat Israel di padang gurun 40 tahun. Musa akan berpisah dan tidak mengikuti atau bersama kembali dengan umat Israel. Pesan yang diberikan Musa kepada umat seperti firman Tuhan tadi, dengarlah hai Israel, atau Sema Israel. Sema Israel ini menjadi syahadat, pengakuan iman bangsa Yahudi saat itu bahkan sampai sekarang. Ini menjadi ikrar, menjadi tuntunan bagi agama Yahudi saat itu. Jadi saudara, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Perasaan disampaikan dengan kesungguhan itu punya maksud. Dengarlah, sungguh-sungguhlah, berpikirlah dengan baik. Bagaimana kamu bertindak memasuki suatu negeri yang berlimpah-limpah. Ada perasaan syukur di dalam diri Musa, bisa menemani suka duka bangsa itu, bisa melihat mujizat demi mujizat. Bahkan saat kehausan, bahkan saat kelaparan, mereka bersama-sama Allah 40 tahun. Tatkala mau berpisah di sini, pesan Musa, karena itu kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa maksud di sini, saudara? Allah memerintahkan melalui hambanya Musa
supaya umat Israel yang akan menduduki tanah Kanaan yang berlimpah itu semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Mari kita perhatikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hati, lebab. Itu teks Ibrani. Kalau kita mendengar kardia, bahasa Yunani jantung. Dalam budaya Yahudi, hati, jantung itu melambangkan perasaan senang, perasaan sedih, cinta, dan perasaan benci. Hati atau jantung juga melambangkan sumber pertimbangan, pemikiran, penalaran, dan sikap dalam mengambil setiap keputusan. Karena itu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti menempatkan segala perasaan, pikiran, dan sikap hati di bawah kehendak Tuhan. Bagaimana pikiran kita, kehendak kita, segala perasaan kita bisa menempatkan di bawah kehendak Tuhan. Oh, tadi juga dilanjut, selain mengasihi Tuhan dengan segenap hati, juga dikatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap jiwa. Jiwa, dikatakan nefes, hidup atau nafas. Kultur Yahudi memahami teks saat itu, jiwa atau nefes itu bagaimana emosi, dambaan, haus, rasa lapar, marah, kasih sayang, bahkan sikap-sikap iri dan serakah. Itu ada di dalam jiwa seseorang. Karena itu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti menundukkan segala emosi, aspirasi, dan harapan kita kepada Tuhan. Dan Musa juga berpesan, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Berarti kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berupaya melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Inilah saudara dikasih Tuhan, pesan Musa kepada umat Israel. Masukin negeri yang serba indah, makmur, berlimpah. Musa ada rasa syukur boleh bersama-sama dengan umat Israel 40 tahun. Tapi Musa juga ada perasaan was-was, khawatir. Bagaimana umat ini bisa enggak memanage kehidupannya? Karena semuanya, kesuksesan, kemapanan akan ia nikmati. Karena itu firman Tuhan katakan, Sema Israel, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Firman Tuhan itu mempunyai makna, mempunyai arti. Mengasihi Tuhan dengan melibatkan seluruh pribadi kita, baik jiwa, tubuh, dan roh kita. Sederhananya, mengasihi Tuhan dengan totalitas. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Bagaimana melibatkan hati, jiwa, dan kekuatan kita dengan kesungguhan, dengan totalitas di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Bangsa ini tetap survive, bangsa ini tidak akan melupakan Tuhan tatkala hidup di negeri yang sudah berlimpah-limpah makan dan berlimpah-limpah minum. Jadi saudara, perasaan Musa di sini tercermin di dalam Ulangan 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, engkau akan menduduki rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Perhatikan. Juga dikatakan sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanam.
Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, itu dikatakan, maka berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Semuanya sudah disediakan. Umat itu tinggal menikmati. Inilah perasaan khawatir Musa. Kemapanan membawa umat ini nanti melupakan Tuhan. Karena semuanya sudah disediakan gratis. Biasanya kalau kita memiliki barang gratis begitu, kita kurang care, kita kurang peduli perawatan dan sebagainya. Sehingga apa? Cenderung kalau kita mempunyai barang gratisan itu memandang sebelah, meremehkan. Berbeda dengan upaya, dengan usaha. Kita juga mensyukuri, juga menikmati, bahkan merawat. Kalau dikatakan tadi, engkau akan menikmati semuanya yang tidak kau isi. Artinya Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyiapkan. Dan juga dikatakan apabila engkau menjadi kenyang. Biasanya kalau orang sudah makan, kekenyangan apa yang terjadi? Mudah tertidur, mudah ngantuk, daya pikir, semangat kurang. Digambarkan seperti itu. Ini perasaan Musa. Karena itu firman Tuhan dari Allah pada Musa, dan Musa ditujukan umatnya, hai Israel, dengarkanlah Tuhan Allahmu. Tuhan itu esa. Kasihlah dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhan dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu, totalitas. Pesan Musa kepada umat Israel. Ada perasaan syukur, ada perasaan khawatir. Demikian pula kita, terutama sebagai orang tua. Kita sudah mengantarkan anak menempuh pendidikan, kita sudah mensupport, kita sudah membiayai, sudah berjuang, ada perasaan syukur. Tapi bagaimana supaya anak itu tetap mengasihi Tuhan, tetap bisa survive, berjuang, beriman kepada Tuhan. Orang tua tentunya seperti Musa mendorong anak tetap mengasihi Tuhan, tetap bisa memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat, sumber pertolongan bagi umat. Dan pesan yang disampaikan Musa juga terdapat dalam Ulangan pasal 8 ayat 14 dan 17 dikatakan di situ, jangan engkau tinggi hati, dikatakan sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Juga dikatakan ayat 17 seperti ini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Artinya apa? Pasti ada kesombongan, ketamakan. Jika tidak menempatkan Tuhan dengan betul di saat kesuksesan, kemapanan itu kita. Karena itu, hai Israel, sema Israel, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh, camkanlah, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Engkau akan senantiasa melihat karya, bersamaan penyertaan dan berkat-berkat dari Tuhan. Sehingga apa? Ketamakan, kesombongan tidak akan mereka alami, tidak akan bangsa itu lakukan. Bahaya kemapanan. Jika kita belajar firman Tuhan, Daud jatuh saat menderita, saat nggak punya, saat kekurangan. Justru saat dia kelimpahan. Saul, terlebih Salomo, jatuhnya, hancurnya saat kekurangan.
Salomo hancur, keluarganya berantakan tatkala kemapanan menyelimuti mewarnai kehidupan. Nah saudara, Musa memperingatkan umat Israel. Fokus tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatannya. Totalitas. Ini modal umat itu akan terus siap menerima kekuatan, kelimpahan, dan berkat-berkat Tuhan. Ayat yang terakhir saya akan baca di dalam Galatia 5 ayat 13. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jangan gunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Tetapi gunakanlah kesempatan kemerdekaan untuk hidup bisa saling melayani sesama manusia. Allah sudah memberi kemerdekaan pada bangsa Israel karena diperbudak 40 tahun di Mesir. Dan Tuhan juga sudah memberikan kehidupan penyertaan 40 tahun kepada umat Israel di padang gurun. Dan di Kanaan negeri yang berlimpah itu, tetap ingat Tuhan, tetap layani Tuhan. Seperti firman Tuhan di sini, kita sebagai umat tebusannya, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tentu kita syukuri, kita pergunakan kesempatan itu untuk bisa memuliakan Allah, untuk terus bisa melayani Tuhan, dan kita bisa bersaksi. Saudara, Rabu kemarin 12 Agustus 2020, Gabungan Gereja Baptis Indonesia genap berusia 49 tahun. Bagaimana perjuangan Gabungan Gereja Baptis sampai hari ini? Bagaimana pertumbuhannya? Bagaimana tantangannya? Kita yang mengedepankan amanat agung terus diingatkan, tidak hanya sibuk berorganisasi, tidak hanya sibuk untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita terus diingatkan untuk bersaksi, bersaksi, dan bersaksi. Sehingga negeri ini banyak orang yang percaya kepada Yesus. Terlebih bangsa kita yang besok hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun. Usia yang sudah cukup matang. Bagaimana kita terus bisa berperan, ya paling enggak mendoakan negeri ini. Kita bisa berkarya sehingga nama Yesus benar, yakin, dan banyak orang terluput sembah kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, kita seperti bangsa, kita sudah merdeka, dan mari kita gunakan kemerdekaan untuk saling melayani, bahkan semakin mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita yakin ada doa untuk terus bersaksi, ada doa untuk terus melayani, dan itu kita tindak lanjut dengan penyerahan kepada Anda akan mendengarkan sembahan pujian bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus yang sudah memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami semakin mengasihi Engkau dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Karena kami menyadari kasih kuasa, pertolongan Engkau, lawatan Engkau yang sudah Engkau limpahkan bagi kami. Seperti Engkau menyertai umat-Mu. Dan biarlah kemerdekaan yang Tuhan sudah limpahkan, anugerahkan bagi kami. Berikan terus kami punya hati, kesempatan bisa saling melayani, juga bersaksi.
Sehingga kasih kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami mampu memahami kasih Engkau. Penyembahan kami, hidup kami di dalam lawatan dan berkat-berkat. Terima kasih Yesus. Sembahkan doa dan syukuri dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah menebus dosa-dosa kami. Amin.